Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita. Dan malam ini kita kembali lagi bertemu dalam acara Journalism Series yang ke-24, gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas seri lanjutan dari Kode Etik Jurnalistik yang pasal 8. Di layar kita sudah ditampilkan pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang bersumber dari Dewan Pers. Nah, kali ini saya langsung mengambil draft kode etik jurnalistik tersebut dari laman Dewan Pers. Jadi Bapak Ibu kalau mau minta filenya silakan nanti dicari di laman Dewan Pers langsung ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini Zoom-nya saya silent semuanya ya. Saya mute semuanya. Jadi kita fokus untuk materi dulu. Nanti kalau ada absensi akan di-share oleh admin nantinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi absensi dari admin nanti. Oke. Baiklah, kali ini saya bacakan pasal 8 itu adalah wartawan Indonesia tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, dalam penafsirannya itu sudah dijelaskan bahwa huruf A itu prasangka yang dimaksud adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Jadi Bapak Ibu ini bisa masuknya ke fitnah nantinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menulis berita itu usahakan jangan ada yang namanya berdasarkan prasangka. Nah, berhubung berita itu berasal dari fakta, jadi Bapak Ibu harus memberitakan fakta, bukan prasangka, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memberitakan prasangka, itu namanya bisa ke opini. Nah, lebih baik Bapak Ibu menulis opini, gitu ya. Menulis opini yang itu bebas, tidak ada yang menghujat, tidak ada yang apa namanya itu yang terkena undang-undang kode etik jurnalistik atau undang-undang pers gitu. Palingan nanti kalau terlalu keras itu bisa kena undang-undang ITE saja gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau dalam menulis. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis berita itu tidak bisa berdasarkan prasangka, harus fakta dan tidak boleh isinya di dalam telah jatuhnya ke fitnah. Nah, jadi kalau udah ke fitnah nanti beda lagi ceritanya. Jadi Bapak Ibu akan tersandung dengan hukum nantinya gitu. Lalu yang kedua atau huruf B-nya itu diskriminasi. Nah, diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan. Misalkan Bapak Ibu ketemu dengan orang cacat ya. Misalkan ada orang keterbelakang mental lah gitu ya. Dan dia ada kursi roda atau kakinya udah nggak ada sebelah misalkan ya. Nah, itu Bapak Ibu bedakan dengan narasumber yang sempurna gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Sedangkan kita harus menyamakan semuanya gitu. Semuanya sama. Kalau di mata pers itu semuanya sama. Jadi baik narasumber yang mana saja sama. Intinya saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga diri masing-masing gitu. Nah, ingat kan kemarin kita udah menjelaskan tentang off the record gitu ya. Off the record itu maksudnya saling menjaga gitu ya, saling menjaga. Ada informasi yang boleh di-share, ada informasi yang tidak boleh di-share. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Jangan juga nanti, oh dia kulitnya hitam, terus kita kulitnya putih misalkan ya. Nah, kita bedakan. Itu tidak boleh. Semua orang dapat porsi dan giliran masing-masing untuk diwawancarai atau untuk dimintai keterangan. Nah, bisa saja dicontohkan begini. Kalau Bapak Ibu ada di jalan, ada kecelakaan misalkan ya. Nah, ternyata saksi dari kecelakaan itu adalah orang yang sukunya berbeda dengan kita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ada lagi saksi lain selain dia. Apakah kita harus membedakan gitu? Padahal dia yang jelas-jelas saksi dari kecelakaan tersebut, misalkan gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan kembali.
Jadi Bapak Ibu di pasal 8 ini jangan memberitakan berita atau informasi berdasarkan prasangka atau mendiskriminasikan, membeda-bedakan atau memilih-milih gitu ya, memilih-milih narasumber gitu, sehingga Bapak Ibu tidak mau untuk mewawancara narasumber yang berbeda dengan kita gitu. Ada pula yang pernah saya dengar itu yang mau mereka wawancara yang pejabat aja gitu. Pejabat yang ada duitnya. Terus kalau enggak petinggi-petinggi di negara ini gitu kan. Nah, jadi pada mintain nomornya polisi inilah, TNI inilah gitu kan, atau pejabat yang tanah lah gitu. Dan sementara yang saksi atau narasumber yang lebih bagusnya itu adalah memang rakyat sendiri gitu kan. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan karena semua kasus itu dia memiliki informasi yang seimbang, sumber-sumber yang seimbang. Jadi kalau Bapak Ibu terkait misal kasus yang baru-baru ini terjadi itu adalah tentang adanya wisuda TK, SD, SMP sampai SMA gitu ya. Nah, itu kalau bisa jangan dicari informasi yang hanya dari masyarakat aja. Bisa aja Bapak Ibu konfirmasi ke dinasnya, dinas pendidikan misalkan, atau syukur-syukur dapat ke kementerian gitu ya, dan menerima penjelasan yang lebih baik lagi atau lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa Bapak Ibu nanti bikin opini di sana atau bikin berita terbaru atau buat berita-berita yang memang berimbang gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan gitu. Apalagi merendahkan orang gitu kan, itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pembahasan pasal 8 cukup itu ya, karena saya berangsur-angsur untuk menjelaskannya. Tidak bisa harus langsung aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti itu bertanya atau diskusi gitu. Sebab kalau misalkan saya jor-joran untuk menjelaskan nanti ada yang tidak paham gitu. Nah, yang satu aja kita belum paham, yang lain lagi kita masukkan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak paham-paham gitu ya. Jadi kita bahasnya per pasal setiap minggunya gitu. Nanti selesai kode etik kita akan bahas undang-undang PES lebih detail lagi satu per satu gitu ya, pasal per pasal. Nanti kita lebih paham dan Bapak Ibu nanti bisa mengakses rekamannya yang akan saya share per 5 atau per 10 rekaman nanti. Nah, berdasarkan di link-link yang sudah saya share kemarin gitu ya. Kemarin baru 20, nanti saya akan share ada 4 lagi yang belum saya share gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau diskusi silakan. Izin. Ya, silakan Pak Ali. Silakan Pak, mic-nya belum dibuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf ada kemarin saya tertinggal satukah kemarin itu. Nah, jadi nggak tahu yang ingin saya berapa. tanyakan ini terkait copy paste, Bu. Copy paste berita dari berita media lain, kemudian kita muat, apakah itu tidak melanggar undang-undang ya, Bu ya, undang-undang pers ya, Bu ya? Mohon petunjuk, Bu. Kalau melanggar undang-undang sih enggak, tapi melanggar etika. Berita yang copy paste itu tidak boleh sebenarnya. Itu akan menjadi plagiat namanya. Silakan lihat pasalnya gitu ya. Nah, itu ada di pasal berapa itu ya? Nanti akan jatuh ke plagiat. Jadi Bapak Ibu kalau mau memberitakan hal yang sama, usahakan jangan sama pula sama persis gitu ya, sama persis. Jadi Bapak Ibu harus yang namanya menulis ulang gitu. Nah, kebanyakan kita males nulis ulang kan ya, karena udah capek gitu ya, udah lengkap kok ngapain tulis ulang gitu kan, udah sesuai kok informasinya gitu kan. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu mau mengupload berita yang sama, otomatis akan jadi sampah di Google gitu. Ketika dicari berita tersebut,
Yang muncul adalah berita yang pertama mengupdate, media yang pertama mengupdate. Nah, misalkan media Pak Andi pertama mengupdate, lalu media saya, lalu media Pak Ali gitu kan. Nah, yang ketemu tuh adalah media Pak Andi duluan gitu loh. Nah, Iya, jadi iya. Pak Ali kan baru yang ketiga nih yang mengupdate kan. Nah, urutannya. Jadi itu orang cuma ya udah geser-geser doang gitu. Makanya, Orang jadi kalau mau yang orang mau baca apa namanya baca berita kita ya jangan asal ganti judul aja, sekalian ganti dalamnya, minimal ditulis ulang gitu. Walaupun redaksinya beda-beda dikit ya oke lah gitu ya. Yang jelas jangan sama persis. Ini enggak ada yang nulis titik komanya sama gitu. Tanda bacanya sama persis semua gitu kan ya, Dok. Saya tuh kalau baca berita ya, itu ya kok ini sama semua ya gitu ya. Nah, jadi saya tuh kalau ada berita yang memang kita langganan dengan Pemda, dengan dinas, dengan apa, misalkan ya, itu biasanya mereka nggak boleh gitu ya. Ada yang nggak boleh diubah gitu. Nah, jadinya tuh jadi sampah gitu. Kita hanya dapat bayaran dari dia, tapi nggak dapat bayaran dari Google gitu. Ya, yang Google yang ada essence-nya gitu. SEO-nya itu gitu kan, nggak dapet. Makanya kalau Bapak Ibu mau mengupload berita yang mau diindeks oleh Google, itu ya benar-benar kita tulis sendiri yang belum ada di media lain gitu kan. Nah, itu melanggar kode etik, Pak. Ada itu pasalnya, saya lupa, silakan nanti dibaca ulang kembali gitu ya. Nah, itu atau dengerin penjelasan saya sebelumnya juga ada gitu. ya. Ada di kan udah saya share ya di grup linknya, tinggal klik gambar nanti ke YouTube-nya. Silakan tonton gitu. Itu ya Pak Ali. Siap, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau mau ada yang bertanya, ada yang diskusi. Izin Ibu. Ya, silakan Pak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Madura, dari Sampang. Oh ya, silakan. Ya, itu mau tanya masalah foto profil ataupun foto di satu media itu, misalkan berita itu positif, apakah dalam artian kita menulis positifnya kepala desa. Kalau pakai fotonya kepala desa itu tanpa seizin kepala desanya, gimana menurut? Apakah Nah, itu menyalahi kode etik apa gimana? kita mau memberitakan kepala desa, tapi kepala desanya melarang fotonya dimuat gitu ya. Itu ya nggak usah diberitain aja sekalian Ya, gitu. Toh kita mau promosiin dia, masa nggak mau gitu kan? enggak. Maksudnya dalam hal yang negatif, Kalau yang hal bukan yang negatif, positif, yang negatif dalam artian kalau negatif Bapak kan bisa blur wajahnya, gitu kan? Bisa diburamkan. Kalau misalkan apa namanya beritanya masih diduga ya, negatifnya masih diduga, gitu ya. Atau bisa aja foto kantornya, jangan foto orangnya dulu, gitu kan? Yang diduga gitu. Tapi kalau memang sudah ada putusan hukumnya ya mau tidak mau ya Bapak harus menampilkan fotonya, gitu. Silakan nanti kalau untuk berita jadi investigasi kalau lebih baik belajarnya ke tempo.co itu bagus banget gitu ya. Nah, cara mengupload foto, nah, ketika orang belum jelas itunya bagaimana caranya gitu kan. Nah, silakan nanti. oke siap. Oke, silakan ada lagi. Ini masalah foto di media itu kita kalau misalkan negatif ya, itu harus hati-hati juga gitu. Kenapa harus hati-hati? Karena nanti orang yang kita beritakan itu apa ya menuntut gitu ya. Kadang yang lucunya kita masalah dengan pers malah dia nuntut lewat polisi, pencemaran nama baik gitu. Terhukum. Gitu ya. Seperti itu. Ya, waalaikumsalam. Siapa Bisakah itu? nih? Silakan siapa itu? Ada yang mau diskusi? Masih ada lagi, nah, Bu. Ya, silakan. Apa tuh? Jadi kan bulan lalu saya pernah minta izin sama Ibu untuk Aswapi ini saya jadikan sebagai jaringan media ulun salah satunya ya kan.
Jadi di media kami itu sudah ada 2 jaringan di situ, salah satu organisasi media. Nah, jadi bagaimana menurut Ibu di situ kalau yang satunya juga itu jaringan media juga, kemudian yang kedua Aswapi itu jaringan media juga, Bu. Gimana pendapat Ibu? Apakah itu tidak menyalahi kode etik atau undang-undang jurnalisme? Diperjelas, Bu. Saya kan di sini kan saya nggak bahas Aswapi dulu ya, soalnya nggak tahu saya urusan Aswapi itu dengan ketuanya sebenarnya kan ya. Karena saya di sini di Aswapi posisinya adalah wasekjen gitu ya, jadi tidak berhak mengatakan apapun sebenarnya gitu. Yang berhak mengatakan apapun itu adalah ketua, wakilnya, sama sekretarisnya, sekjennya gitu. Jadi saya kalau belum ada arahan dari mereka ini, saya nggak bisa gerak gitu. Ya diem aja saya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau masalah Bapak mau ikut organisasi apapun itu terserah Bapak, gitu. Selagi Bapak seharusnya wartawan, ikuti organisasi wartawan. Tapi kalau misalkan Bapak mau ikut organisasi medianya juga boleh gitu, silahkan. Dan menurut Undang-Undang Pers itu dibebaskan. Tidak ada larangan mau Bapak ikut 10 sampai 11 organisasi selagi sanggup ngurusinnya, bukan pamer-pamer jabatan doang atau pamer KTA organisasi doang, itu silahkan gitu. Tapi berperan gitu ya. Ikut organisasi itu kan berperan gitu, harus ikut andil di dalamnya gitu ya. Jangan nanti ikut organisasi A, pamer lagi KTA organisasi A gitu kan. Nah, terus ikut lagi B, pamer lagi gitu. Ini Bapak nih mau di A apa di B ya gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia berperan kedua-duanya itu nggak masalah gitu. Sama-sama menguntungkan kan. Nah, itu nggak masalah karena nggak dilarang juga gitu loh. Nggak ada larangan. Malah dilindungi undang-undang kan, ada aturannya dalam undang-undang pers gitu. Jadi kita tuh bebas mau kemana saja dan berkumpul dengan siapa saja, asalkan itu positif gitu ya. Nah, mendukung media kita gitu. Ya kan nanti ada juga yang ikut organisasi dan dia mengintervensi. Tahu kan intervensi? Nanti kamu nggak boleh naikin berita ya ini loh gitu. Nanti itu media ini loh yang punya gitu ya. Nah, dia ada tuh yang kayak gitu. Akhirnya nggak nyaman keluar, udah gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh dibebaskan gitu ya. Jadi tidak masalah mau ikut manapun gitu. Silahkan dibebaskan gitu ya. Dibebaskan gitu. Lagian sampai saat ini saya lagi lagi kontak dengan Aswapi tapi belum ada info-info lainnya gitu. Makanya saya diem aja gitu sampai sekarang. Dan acara-acara selanjutnya juga lagi divakumkan gitu kan. Ya udah saya diem aja gitu. Karena posisi saya sedang dalam tidak bisa bicara gitu ya. Saya lebih enak bicara dengan MZK sendiri, lebih bebas. Ya kan Pak Luki punya kita sendiri apa ya? Di sini punya bapak-bapak sendiri nih, Bapak Ibu semua nih, MZK Institute nih kan. Apalagi jurnalism series ini. Punya Bapak Ibu semua gitu, berhak bersuara gitu ya. Gitu. Siap. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak. Pak Luki kemana aja? Ada Bu, hadir terus. Oh, hadir. Asal nggak ngantuk ya. Capek Bu. Capek. Iya, besok Lebaran mah makin kuat kan dikasih daging besok. Jaga kambing Bu. Iya, lebih menguatkan itu. Silakan, ada yang mau diskusi lagi silakan. Pak Buci udah selesai belum ya ngurusin verifikasi itunya, medianya? Tinggal ini Bu Marta, tinggal apa namanya slip gaji. Oh. Harus ada bukti transfer. Iya, itu harus dikumpulkan dulu kan ya? Baru bisa kan? Dia tapi itu nggak Pak? Disuruh menggaji berdasarkan UMR nggak? Iya. Iya. Diminta minimal 5. 5 juta. Wah. Nah, 5 karyawan. Oh, 5 karyawan. Maksudnya Bapak disuruh ngegaji sesuai UMR nggak sama Dewan Pers? Iya. 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 Wah, harus transfer 4 juta dong ke satu orang. Begitu. Itu yang ada kesulitan sedikit di situ. Iya, ya nggak apa-apa. Saya juga kesulitan di situ juga, tapi saya nggak sesuai UMR ya, karena saya bagi hasil kan ya. Rencana bulan depan tanggal 3 saya upload lagi. Oh ya, semangat. Semoga kelar deh. Ya. Siap, makasih Bu Marta. Ya, sama-sama. Pak Armadi silakan.
Pak Armadi suaranya nggak kedengeran ya? Belum terdengar, Pak. Kayaknya harus pakai headset atau gimana ya? Bapak Ibu silakan isi absensi ya. Sudah ada di kolom chat. Oke. Silakan isi absensinya. Absensinya cuma sampai jam 8 ya. Lewat dari jam 8, isi nggak isi, nah kita tutup gitu ya. Pak Armadi udah bisa? Atau di chat aja? Diketik? Apa gimana? Nggak terdengar suaranya, Pak. Oke, yang selanjutnya dulu sembari Pak Armadi itu ya. Silakan Pak Stephen. Ya, benar ya. Silakan, Pak. Kedengaran ini? Tes. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Bu. Ini saya mau nanya. Untuk penulisan tersangka itu harus apa boleh menulis namanya lengkap atau bagaimana? Terus untuk fotonya, gambar tersangka ini apa boleh fotonya secara utuh, tidak di blur atau di apa itu yang singkat ditutup matanya itu? Itu untuk yang tersangka. Yang tersangka tadi ya. Terus ya. Terus yang untuk terpidana, terdakwa, apakah boleh menulis lengkap namanya? Terus fotonya juga apakah boleh secara utuh? Mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu itu sudah ada aturannya sebenarnya ya. Nah, itu kalau Bapak masih statusnya itu masih diduga ya. Nih, masalah tersangka terdakwa itu mirip sebenarnya, gitu kan ya. Mirip tata cara menulis atau mengupload fotonya gitu ya. Nah, bukan sama maknanya, karena itu berbeda maknanya secara hukum gitu ya. Nah, walaupun kelihatannya sama tapi berbeda. Ada posisinya yang membedakan. Nanti silakan baca undang-undangnya. Dan terus masalah menuliskannya gitu ya. Kalau dia masih diduga, ini saya diduga ya. Nah, entah termasuk tersangka atau terdakwa, silakan dicari. Kalau diduga, itu Bapak tidak bisa menuliskan nama lengkapnya. Harus inisialnya. Mengapa begitu? Karena orangnya masih belum jelas ketetapan hukumnya seperti apa gitu. Dia belum dijadikan tersangka juga, belum dijadikan terdakwa juga gitu loh. Dia masih masih diduga doang gitu. Kalau sudah dipanggil misalkan, sudah ditetapkan baru gitu ya. Nah, silakan nanti dicari pengertian terdakwa dan tersangka. Kadang-kadang saya terbalik ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cari. Kalau misalkan masih diduga, itu inisialnya saja. Gitu ya. Misalkan saya nih diduga misalkan ya. Jadi nama saya tuh Marta Safina ya MS aja gitu. Sama usianya udah gitu ya. Nah, masalah di fotonya ketika dia masih diduga fotonya bisa di-blur gitu ya. Bisa di-blur atau dicarikan foto lain gitu. Yang memang merujuk ke dia gitu kan. Misalkan yang baru-baru ini terjadi adalah Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo gitu ya, yang katanya tersangka gitu ya. Nah, itu masih dalam dugaan gitu, masih dalam dugaan. Ada yang langsung karena dia pejabat publik, ya langsung dia apa coba langsung dilihatkan fotonya gitu. Tapi kan belum jelas kalau dia itu udah jadi tersangka atau terdakwanya kan masih diduga-diduga gitu. Jadi ada kalau dia belum dikenal orang, kalau masyarakat, nah itu di-blur gitu ya, diburamkan gitu. Biasanya begitu. Gitu. Jadi kalau misalkan fotonya dia udah punya ketetapan hukum, ya udah di-share publik, ya benar-benar sempurna gitu, seluruh tubuhnya kadang atau sebagian tubuhnya gitu kan, pokoknya mukanya dinampakkan. Oh ini loh, gitu ya.
oh ini orangnya gitu. Nah, secara publik dia dia terlibat korupsi kah atau apakah gitu, atau pembunuhan kah gitu ya. Nah, yang wajib ditutupi itu adalah korban-korban kecelakaan yang ada darahnya, yang mengerikan gitu ya, yang yang badannya luka atau lebam atau apa gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itu ya Pak Steven itunya. Panggilannya Pak Steven ya. Saya takut salah baca nih. Ya gitu ya Pak ya. Bu Marta, Ya, siap Pak. izin. Silakan. Ya, silakan Pak. Pak Budi, Saya silakan. bingung ini mau absen di mana, Bu Marta. Udah lupa. Di kolom chat ada Pak. Kolom chat atau Di kolom kolom. obrolan. Nanti Bapak kan ada linknya itu. Ada judulnya ya. Absensi Jurnalism Series 24. Jangan lupa screenshot dulu Zoom-nya ya gitu. Nah, nanti klik nih yang biru ini formnya gitu ya. Nah, Iya. Makasih, Bu Marta. ya sama-sama. Gitu Iya. ya Salam Pak. sama Bung Stefan. Bung Stefan. Ya. Ini ada di sini Pak, silakan langsung disalamin aja. Stefan. Oke, tadi Pak itu Pak Armadi silakan. Pak Armadi masih nggak dengar ya suaranya. Kenapa ya? Wah, nggak terdengar ya Pak Armadi. Silakan Pak Armadi diketik juga nggak apa-apa di kolom chat gitu ya. Diketik di kolom chat atau di mana gitu. Oke, baik Pak Armadi. Nanti Japri juga boleh Pak, gitu ya. Japri adminnya gitu. Baik, yang lain apa ada yang mau bertanya? Absensi kita 3 menit lagi ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Untuk Mami. Silakan ada yang mau didiskusikan atau yang mau bertanya? Ada Bu Marta. Ya, silakan Bu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Marta. Saya ada kesulitan untuk meminta konfirmasi ke beberapa narasumber. Nah, yang saya tahu, kita kan harusnya, apalagi untuk berita-berita investigasian, harusnya draft beritanya nggak kita sampaikan ke narasumber ya, Bu? Nah, cuma kadang saya menggunakan cara itu. Jadi ketika saya menghubungi narasumbernya nggak bisa ditelepon, nggak bisa terhubung gitu atau selalu diabaikan, terpaksa saya kirim draft berita saya, Bu. Nah, biasanya cara itu langsung direspon. Apakah itu dibenarkan atau gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa, Bu. Demi itu. Demi dapat informasi ya, asalkan beritanya fakta ya, gitu. Masih draft mah kan belum ada di share ya, nggak apa-apa gitu. Iya, jadi boleh ya, karena setahu saya wartawan tidak bisa men-share draft berita sebelum ditayangkan gitu. Cuma ya itu kembali lagi ke alasan saya yang tadi, biasanya ketika kita baru mau konfirmasi hanya ditulis selamat pagi Pak atau selamat malam Pak, dari media ini dengan Yolanda ingin konfirmasi berita gitu. Itu dicuekin gitu. Nanti pas kita kirim draft beritanya baru direspon. Nggak apa-apa Bu, nanti kan Ibu bisa edit lagi tuh draftnya gitu ya. Nah, edit lagi gitu. Yang penting kan tidak pas sudah naik nanti kalau ada yang diubah tuh harus ada surat koreksinya gitu ya, harus ada koreksinya juga gitu. Jadi kan
kita mengedit berita itu tidak asal edit aja. Nanti ada penyampaian maaf kita ke pemirsa atau pembaca. Jadi ya lebih baik ya di share draftnya itu kalau nanti Ibu edit dikit lagi, karena kadang-kadang orang yang kita share itu dia akan share ke teman yang lain gitu. Demi dia populer misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi Kalau saya hati-hati. nggak sih hasil draft tadi yang saya share ke Narsum, biasanya ketika dia mendapat tanggapannya saya tambahkan lagi di draft berita yang tadi, baru ditayangkan. Iya, nggak apa-apa. Tapi hati-hati aja Bu ya, untuk master draft itu. Nanti Ibu berantem dengan orang lain nanti, teman yang lain. Karena mereka yang malas nulis nih enak banget nerima berita Ibu. Gitu. Tuh hati-hati. Ada kemarin kan yang nanya di sini juga, Bu katanya, saya punya teman katanya kan, apa namanya tuh, saya nge-share berita saya ke DPRD kan, ketua DPR misalkan ya, DPRD si A misalkan ya. Nah si A itu nge-share lagi ke wartawan lain gitu. Sedangkan saya yang bikin katanya kan. Terus gimana itu Bu? Ya itu nggak dapat akal juga saya gitu kan ya, nggak ada dapat ide dan solusi juga. Itu kesalahan dia sendiri gitu, kenapa harus di-share gitu kan. Dia cukup Terus konfirmasi gitu. Ada lagi satu Bu, saya agak bingung juga nih, kemarin saya ketemu narasumber yang agak membingungkan saya gitu. Jadi ketika saya temui beliau mau diajak wawancara, itu pembicaraan sekitar 2 jam. Panjang lebar tentang proyek yang di situ dia jadi PPK-nya gitu. Nah, hasil wawancara itu saya muatkan di berita. Nah, tiba-tiba dia pas untuk berita yang berikut, waktu itu dia nggak komplain waktu berita saya tayang. Dia nggak komplain. Saya share ke beliau tuh beritanya. Nah, giliran pas mau muat berita yang berikutnya, saya izin mau minta konfirmasi, dia keberatan. Dia bilang, saya nggak mau lagi diwawancara sama kamu. Oh, kenapa Pak? Iya, soalnya kamu udah bicara panjang lebar, kita udah sampai 2 jam, terus tetap muat juga beritanya. Lah, emang tujuan saya wawancara kan untuk buat berita, Bu. Nah, itu gimana ya? Maksudnya dia, ternyata itu hanya penjelasannya ke saya gitu. Nah, saya udah berusaha menerangkan, Pak, saya ini kan menghubungi Bapak dalam kapasitas saya sebagai wartawan. Nah, bincang-bincang kita kemarin itu untuk bahan berita saya. Nah, gimana kalau nggak dimuat berita, coba? Iya. Tapi kan Ibu sudah memperkenalkan diri kan di awal. Yang kalau udah mah itu bukan salah kita lagi ya, gitu kan? Iya, betul. Mungkin beliaunya lupa kali kalau Ibu wartawan kan. Jadi kebablasan ngomongnya sampai 2 jam gitu. Nggak apa-apa Bu, itu bukan salah Ibu sih sebenarnya ya. Nah, jadi beliau aja yang mungkin lupa kan, atau udah kelewat tua, atau memang muda udah mulai pikun gitu kan, nggak tahu juga kita kan. Enggak sih, maksudnya itu nggak usah diulas, jadi penjelasannya memang hanya dikhususkan untuk kita ke wartawan, ya udah langsung ya nggak bisa lah. Namanya wartawan kan empuk banget kalau informasi sekelas itu kan. Nah, itu dia Bu, bukan salahnya dia, bukan salahnya kita juga gitu, ngapain juga bablas kayak gitu kan. Sharing aja sih Bu. Ya, siap. Pak siapa Pak Solihul Hadi. Ada ini yang saya mau. Bentar ya Pak ya. Ada satu lagi nih teman kita, Pak Solihul Hadi, silakan. Siap. Mana Pak Solihul Hadi nih? Udah ngangkat tangan tadi. Oh ya udah, Pak Ali silakan Pak Ali. Sabar dulu. Siap. Jadi ini ya, saya mungkin sering juga ya Bu ya. Saya terobsesi apa yang dikatakan Ibu tadi itu. Jadi terkadang kita itu di lapangan menghadapi persoalan-persoalan yang kita tidak inginkan. Contoh Bu ya, seumpama kita mendengarkan informasi bahwa di salah satu tempat itu ada sebuah peristiwa. Jadi begitu kita menelpon kepada saksi yang ada di lokasi itu, dan saksi itu memberikan informasi ke kita, narasumber itu memberikan informasi ke kita, ke media untuk kita publikasikan, kemudian kita minta konfirmasi kepada kepolisian terdekat yang bersangkutan, mereka tidak memberikan kita informasi, cuman tetap berita kita keluar, akhirnya dari kepolisian komplain karena maunya itu
harus informasi itu sama. Informasi itu satu, harus dari kepolisian. Sementara menunggu informasi dari kepolisian ini kan bisa sampai 2 hari baru keluar berita kita. Jadi gimana itu pendapat Ibu kira-kira hal-hal seperti itu? Kalau beritanya fakta kita lihat di lapangan, nggak perlu nunggu polisi. Cukup yang kita dahulukan dengan fakta lapangan dulu. Nanti kalau polisinya kan tugasnya kan menyelidiki gitu ya, dan mengamankan. Ya kalau setelah diselidiki ada informasi baru ya udah gitu ya, kita muat lagi berita selanjutnya gitu, yang setelah diselidiki oleh polisi tersebut gitu. Jadi nggak masalah, nggak harus turun dari polisi semua gitu kan ya. Nah gitu ya Pak. Jadi nggak harus dari polisi. Kalau misalkan Bapak ngelihat orang kecelakaan gitu, terus nunggu polisi 2 jam dulu gitu ya, baru bikin berita ya keduluan orang gitu kan, nggak jadi viral dong gitu. Keduluan orang ya. Ya makanya nggak usah gitu. Jadi dari pihak polisian ini jangan dulu di-share Pak. Tunggu dulu informasi kami supaya Ya, satu enggak lah. informasi. Jadi kita sampai 2 hari ini tidak ada informasinya. Kemudian kita share terlebih dulu. Polisinya komplain. Ya enggak juga gitu ya, kan kita bisa wawancara saksi di lapangan juga, bisa wawancara siapa di lapangan gitu ya. Nah nanti di bawahnya nanti bisa diberikan sampai berita ini diturunkan, kecelakaan ini masih diselidiki oleh polisi, bisa aja. Itu kan mengamankan kita. Jadi polisi nggak berhak nggak berhak menghalangi juga gitu ya, gitu ya Pak. Siap, makasih banyak. Pak Solihul Hadi tadi jadi tanya, silakan klik mikrofonnya Pak, yang warna merah dicoret itu di HP Bapak. Coba lihat, diklik itu. Oke. Nah, Oke. silakan. Oke. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke Mbak, saya dari media Duta Lampung Online. Duta Lampung Online. Ya saya tuh mengalami kesulitan di dalam pemberitaan berkaitan dengan seperti overspell itu loh Mbak. Itu kan sering terjadi, seorang pejabat melakukan overspell itu apakah harus digudak atau dikejar selama terjadinya hal seperti itu, apa itu tidak melanggar hukum. Saya kan malah sama Pimret saya itu ditantang, suruh membuktikan ini itu, apa pemberitaan itu nanti jadi masalah apa enggak Mbak ya. Itu saja, terima kasih. Pemberitaan overspell. Ya. Itu itu Bapak harus dapat konfirmasi dulu dari narasumbernya sebelum diberitakan. Jadi kita kalau memberitakan tanpa menghubungi dia dulu, itu ya bermasalah. Pasti ditantangin. Coba buktiin katanya kan, bener nggak saya kayak gitu. Sementara dia udah ketakutan sebenarnya gitu ya. Udah ketakutan, udah nyewa pengacara, udah main somasi gitu ya. Sebenarnya tuh pejabat-pejabat tuh takut sama kita gitu loh. Nah, jadi ya Bapak harus konfirmasi aja. Caranya, pertama Bapak konfirmasi narasumber terkait yang Bapak beritakan. Yang kedua, Bapak cari bukti kalau dia itu memang terlibat gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua berita ya. Nah, terlibat. Terus nanti Bapak cari bukti-bukti baik di media sosialnya atau di mana, pokoknya cari yang benar-benar sah buktinya gitu, agar Bapak aman. Nah, ketika dia nantangin, loh saya punya bukti kok Pak gitu kan, ayo kita tantangin gitu. Adu jotos juga nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu, jadi dia tuh pasti takut gitu ya. Nah jadi tugas kita bukan nakutin orang sebenarnya, cuma kita memberikan kebenaran, informasi yang benar gitu ya. Nah itu maaf menyela sebentar, Mbak. Itu permasalahannya begini, belum apa-apa memang sudah nantang saya itu, terus akhirnya menantang saya atau anaknya yang pelaku itu menantang saya akan dilaporkan ke kepolisian kalau memberitakan ini dan lain sebagainya. Akhirnya sebelum apa-apa sana membuat hak jawab, itu gimana Mbak? Sebelumnya ada berita dia nggak gitu? Saya membuat hoak. Kalau Bapak bikin mah dia lempar hak jawab ya nggak apa-apa gitu ya, emang bener gitu kan. Nah, jangan sembunyi juga, tantangin lagi gitu, cari buktinya gitu ya. Iya. Kejar Mbak. Nah, gitu ya. Kita harus tanggung jawab. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya memuaskan, Mbak Marta. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Izin Bu. Hati-hati gitu. Izin Bu. Bentar Pak Amir ya. Ini masih ada yang ini. Pak Faidin silakan. Boleh. Bentar ya.
Silakan Pak Faidin, ada yang mau ditanya nggak? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebelumnya minta maaf saya sedikit terlambat karena baru pulang dari liputan tadi di kota. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, di sini sempat viral, mungkin teman-teman juga sudah tahu kaitan dengan Bupati Sika yang viral sekarang di video singkat ya. Yang mana dalam peliputan dari teman MNC TV, nah itu sontak Bupati Sika ini melarang untuk dilakukan syuting, yang mana di situ ada kaitannya dengan masalah demo yang dilakukan oleh warga menolak kedatangan bupati terkait dengan janji yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat. Nah, ini kira-kira seperti apa pandangan dari segi jurnalistiknya kaitan dengan tindakan Bupati Sika ini yang menolak untuk dilakukan syuting. Kemudian kaitan dengan, karena ini beredar ada berapa perspektif kaitan dengan wartawannya, kemudian yang dianggap itu keliru. Karena sebelumnya yang ada di dalam mobil bupati waktu mau bergeser balik ke tempatnya karena dilakukan penghadangan oleh warga, yaitu bupati juga sempat membawa dari keluarganya, yaitu istrinya sama anaknya. Nah, di situ menjadi alasan oleh pihak Bupati Sika, yang mana di sini adalah Dinas Kominfo yang menyampaikan bahwa itu adalah ruang privat. Jadi kan ada Baik. Kalau untuk menghalang-halangi wartawan itu kan ada pasalnya ya. Itu kan sudah tahu kan pasal 18 ya, kalau nggak salah di Undang-Undang Pers ya. Silakan coba Bapak Ibu buka ya. Nah, jadi tidak ada yang boleh menghalangi wartawan sebenarnya, apalagi untuk shoot ya. Shoot istilahnya merekam gitu ya. Nah, merekam itu dijadikan berita semacam berita TV atau berita video gitu ya. Nah, itu tidak tidak dibenarkan untuk melarang gitu, apalagi pejabat publik. Tetapi ini kasusnya adalah katanya di dalam ada anak sama istrinya gitu ya. Itu risikonya dia karena dia saat itu berpakaian dinas, bukan berpakaian non dinas gitu ya. Bukan berpakaian biasa kayak kaos atau kemeja biasa gitu, tapi berpakaian dinas gitu ya. Nah, ini masalahnya gitu. Dia nggak berhak melarang atau mengusir wartawan sedangkan dia berpakaian dinas. So, kalau pejabat itu berpakaian dinas, dia siap untuk publik gitu ya, mau wartawan liput dia, mau dia apapun gitu ya, itu terserah kita gitu ya. Nah, tetapi kalau dia cuma berpakaian biasa, habis itu dia cuma pakai kaos oblong atau pakaian santai lah gitu ya, itu kita mau liput dia itu harus izin dia dulu gitu ya. Nah, harus izin dia dulu gitu. Jadi tidak berhak dia selagi berpakaian dinas harus mengusir atau melarang wartawan, itu tidak bisa gitu. Itu melanggar gitu ya, dan itu menyalahi undang-undang pers sebenarnya gitu, yang sesuai pasal 18 kalau nggak salah ya. Menghalang-halangi kegiatan pers itu didenda berapa, 500 juta ya kalau nggak salah, dan 2 tahun penjara ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu baca kembali undang-undang persnya gitu. Nah, begitu ya Pak ya. Jadi pejabat itu kalau berpakaian dinas itu dia itu adalah milik publik gitu ya, bukan milik keluarganya gitu, bukan milik keluarganya aja, anak istrinya gitu ya, tapi itu milik publik gitu. Selagi dia, apalagi dia kendaraan dinas, nah itu parah lagi gitu, itu milik publik totalitas dia kan. Nah, wajar dong wartawan ngejar gitu kan, tuh gitu ya Pak Faidin. Siap Ibu. Kemudian satu lagi Ibu, saya bisa tambah sedikit dengan kasus yang terjadi di salah satu teman wartawan juga, yaitu dia ini sementara itu bekerja di pemerintahan desa, yaitu BPD, yang kemudian dari kehadirannya di BPD itu, yang mana sebelumnya yang masih aktif sebagai wartawan juga, dia ini sempat membongkar suatu kasus yang mana atas
kasus yang terbongkar satunya itu kemudian berentetan kasus-kasus yang sebelumnya terbongkar semua. Nah, di sini menjadi pembahasan oleh pihak kecamatan, pihak pemerintah kabupaten lebih-lebih. Ini kaitan tidak lagi pada inti dari kasus itu, tapi di mana keberadaan dia sebagai wartawan yang juga merupakan pemerintah desa, yaitu BPD. Kira-kira seperti apa tanggapannya? Kalau wartawannya itu adalah berupa perangkat Dan desa, itu tidak independen lagi, gitu ya. Itu hati-hati, gitu. Jadi kalau wartawan udah di perangkat desa itu hati-hati. Wartawan di di panitia pemilu aja juga udah nggak independen sebenarnya gitu loh. Nah, itu ya, itu pada ada aturan yang berapa minggu kemarin kita bahas ya, wartawan kalau mau jadi petugas KPU atau petugas di pemilihan umum itu silahkan cabut dulu profesinya karena mengindikasikan ketidakindependenan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ngaku wartawan tuh harus independen gitu, harus pilih salah satu gitu. Jangan abu-abu. Wartawan iya, mendukung perangkat desa iya gitu ya. Nah, jadi kita bingung. Sementara kita tahu perangkat desa ini ada masalah, nggak berani kita memberitakan kesalahan tersebut gitu. Karena kita juga perangkat desa yang masuk ke wilayah dia gitu, lingkaran dia gitu loh, Pak. Nah, itu tidak independen ya. Udah pasal 1 itu kalau nggak salah ya. 1 atau 2 itu, silakan. Kode etik jurnalistik gitu ya. Seperti itu. Jadi aturan yang mengatur memang ada untuk itu, Ibu. Ada, Bapak baca kode etik jurnalistik deh. Udah baca belum semuanya? Belum, Ibu. Makanya wartawan itu harus baca kode etik ya. Undang-undang juga. Baca sampai 10 kali sampai hafal. Saya aja udah 30 kali, udah berapa kali ya. Masih belum hafal saya. Masih ketukar-tukar nomornya. Apalagi yang nggak baca. Hanya di sini memang kita baru juga, Ibu, baru tidak sampai 1 tahun dalam dunia jurnalistik ini. Hanya beberapa teman senior di wartawan yang puluhan tahun sudah bergelut di dunia jurnalistik ini, mungkin lain perspektifnya dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak ada yang mengatur itu kaitan dengan ya katakanlah bahwa wartawan ini seorang BPD yang kemudian bisa atas kasus ini mengangkat kasus-kasus di desa itu kemudian menjadi viral segala macam. Nah, ini kan dari teman-teman menyampaikan bahwa tidak ada aturan dari Dewan Pers yang memang mengatur itu sehingga coba deh Bapak cari buka ya yang tadi saya buka itu, buka dewanpers.or.id, terus nanti cari di bagian peraturan, nanti Bapak baca satu persatu peraturan Dewan Pers itu. Saya udah baca satu persatu tapi belum hafal gitu ya, tapi saya tahu judul-judulnya. Kode etik jurnalistik membahas independen. Independen itu Bapak Ibu dalam penafsirannya adalah tidak boleh menintervensi dan merangkap misalkan jabatannya, terus nggak boleh pula mendukung salah satu narasumber gitu ya. Nah, kita harus seimbang, harus proporsional gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh berat sebelah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dan ketika Bapak mau UKW itu ada surat pernyataan bukan dari TNI, Polri, petugas partai politik. Pokoknya yang bersangkutan dengan PNS juga ya, PNS gitu. Nah, pokoknya yang bersangkutan dengan kegiatan publik atau negara, pemerintahan itu tidak boleh jadi wartawan. Dia hanya bisa diposisikan sebagai humas dari pemerintahan tersebut. Dan itu pun humas itu ya memberitakan pemerintah tersebut kan, gitu. Dan kita ya pandai-pandai kita meliputnya gitu. Kalau wartawan itu benar-benar independen, salah ya salah, benar ya benar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak silakan baca aturannya. Nah, makanya kalau saya ya ada beberapa orang yang mau jadi wartawan di MZ Kanis itu saya wajib untuk latihan gitu. Latihannya apa? Saya bekali dengan kode etik jurnalistik, undang-undang pers, undang-undang ITE, semuanya gitu. Nah, jadi ketika dia di lapangan dia ditantang orang, ada nggak aturannya gitu ya? Ada dong gitu ya.
karena saya sudah belajar gitu, karena saya sudah membaca gitu. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau penasaran dengan aturan itu, silahkan cek aja laman Dewan Pers gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada yang nanya ke saya, ada seorang intel katanya bagian intelijen dan kehumasan Dewan Pers. Nah, namanya si A misalkan ya, gitu kan. Saya carilah nama A itu di Dewan Pers, strukturnya total Dewan Pers itu nggak ada orangnya. Dan itu di Dewan Pers nggak ada struktur yang bidangnya intelijen dan kehumasan gitu. Intelijen kok digabung kehumasan, nggak bisa gitu ya. Nah, adanya adalah bagian hukum dan perundang-undangan ada itu di Dewan Pers. Cari aja Bapak siapa itu ya. Nah, adanya bagian lembaga dan hubungan antar organisasi ada, hubungan antar lembaga gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu cari. Jadi jangan tergoda dan tiba-tiba fotonya aja bukan foto orang Dewan Pers gitu, tapi foto mejanya sendiri, kan lucu. Jadi si bapak yang kena WA ini udah ketakutan nanya ke saya gitu kan. Lalu saya bilang, jangan takut, saya bilang. Dia nggak berani orang, dia bohong kok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati gitu ya. Itu ya Pak Faidin. Satu lagi ini Ibu. Menyambung dari itu. Nah, di sini kan kita sempat ini, habis itu dapatlah media-media yang mana di dalamnya itu keanggotaannya adalah dari TNI Polri. Nah, ini bagaimana ini Ibu? Kan ada media juga yang tanyakan ke dia. Itu medianya media TNI Polri punya atau memang ada wartawan sendiri gitu loh. Kadang-kadang ada media itu yang disponsori oleh TNI Polri gitu ya. Dan isinya wartawan kayak kita gitu. Dan itu boleh saja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan berarti dia adalah bagian dari TNI Polri. Ketika dia daftar ke media lain dia nggak bisa gitu. Tetap dia harus mendukung Polri sama TNI gitu ya. Karena dia berdasarkan udah masuk jadi petugasnya polisi dan TNI tadi gitu. Tapi kalau dia merasa wartawan independen ya udah keluar dari sana gitu. Tidak ada dukung-dukungan. Dan kebanyakan saya lihat kalau udah kenalan sama polisi sama TNI itu ya manut sama mereka gitu. Kebanyakan gitu ya. Itu bukan bohong, fakta gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu ya. Nah, jadi hati-hati aja gitu. Ya namanya cuan masuk kan ya nggak apa-apa lah gitu. Kan gitu katanya. Gitu ya Pak Faidin. Ini kita kasih giliran nih sama Pak Samsuarni dulu. Nanti kebanyakan tanya Bapak nanti kena bully sama mereka nih. Silakan Pak Samsuarni, Pak Sam. Ya, baik Bu Marta dan kawan-kawan, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya rekan-rekan yang telah bergabung lama ya. Jadi terlalu panjang bercerita, hampir ngantuk gua. Nggak apa-apa, sediain kopi aja. Karena ada rokok di situ kan. Banyak Bu, ada stok 2 bungkus. Ya, buat teman-teman semua, ini menyangkut dengan kode etik yang selama ini mungkin ada yang sering kita belakangi dan sering bertentangan dengan kita. Di situ memang dalam Undang-Undang Pers sudah mengatur ada 11 kode etik yang harus dikuasai di setiap wartawan, Bu. Namun hari ini banyak tentangan yang sering kita hadapi di lapangan, baik peliputan yang seremoni ataupun yang non seremoni, misalnya insiden musibah, kecelakaan yang melibatkan Kapolri, kepolisiannya sendiri, Salantas. Nah, mungkin di situ kita kesulitan mendapatkan informasi dan data. Di saat kita melakukan peliputan, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Bapak yang tadi, kita sering dihadapkan oleh mereka, jangan dipublikasi terlebih dulu sebelum informasi yang kami berikan. Jadi seakan kita ditugaskan untuk memberitakan berita seremoni mereka saja. Itu satu tantangan yang berat bagi wartawan di lapangan selama ini, yang ya saya sendiri pernah menghadapi hal yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Itu satu tantangan. Mungkin apakah berefek dari hubungan kerjasama kita Dewan Pers dengan Kapolri yang sehingga kita independensi kita terhambat, Bu. Nah, itu yang sering terjadi, menjadi tantangan bagi kita. Jadi berita itu harus berimbang dan satu dari mereka saja.
Sedangkan kita tidak bisa membuat hasil liputan kita sendiri. Ini membuat kesulitan juga bagi kita wartawan di lapangan, Bu. Itu bagaimana solusinya, Bu? Iya, baik Pak. Itu kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya, itu ada MOU baru lagi kalau nggak salah Dewan Pers dengan Polri ya, saya belum baca gitu ya. Nah nggak tahu saya isinya apa gitu, saya belum baca. Nah biasanya kalau Bapak misalkan kemitraan dengan polisi itu kan ya, dan kebanyakan yang saya dengar dan saya dapat pengalaman dari teman-teman gitu ya, itu mereka tuh ya nurut gitu ya, nurut jadinya gitu, daripada duitnya hilang gitu loh. Karena kan media ini kan butuh operasional juga kan, ya nggak mungkin enggak kan, kita nggak bohong kan, kita nggak munafik juga gitu kan ya. Nah jadi gitu kata mereka. Jadi kalau misalkan berita-berita polisi tentang kecelakaan dan lain-lain, tentu kita harus nurut ke dia gitu sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau Bapak di lokasi ya udah Bapak langsung beritakan aja, nggak masalah. Tapi ada kata-kata tadi yang saya bilang ya, ketika berita diturunkan gitu kan masih dalam penyelidikan Polri atau apa gitu, silakan susun nanti itunya, diberitahukan kalau ini masih dalam tahap penyelidikan atau penanganan misalkan ya. Nah jadi setelah Bapak tulis itu, nanti berita selanjutnya baru yang dari polisi tadi, bisa 2 hari yang akan datang misalkan ya, atau bisa besoknya, atau bisa beberapa jam yang akan beberapa jam ke depan gitu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya terikat kemitraan itu tuh banyak teman-teman yang bilang, saya pernah menghujat katanya kan ya, pernah membuat berita yang versi saya. Besoknya saya nggak dikasih lagi Bu, media saya di dalam tadi. Ada yang begitu gitu loh. Nah, itu ya wajar karena itulah sering yang kita hadapi dan bertentangan dengan pihak Lantas sendiri. Memang selama ini di saat butuh kita konfirmasi dengan mereka, mereka harus melalui konferensi pers yang digunakan, yang dilaksanakan oleh pihak Kapolres sendiri. Ya, itu yang sering kita hadapi. Bahkan padahal yang di lapangan yang ingin kita kejar sekarang kan strike news-nya, yang kita kejar kan berita terbarunya kan itu. Jadi sehingga kita harus menunggu hasil konferensi pers. Ya memang ya syukur dari banyak tantangan yang pernah saya lakukan dengan mereka, pernah saya jelaskan dengan mereka, ya selama ini memang banyak mereka yang berkonsultasi. Jadi bagaimana untuk penanganan kecelakaan di jalan? Saya bilang itu kan kewenangan bapak-bapak, saya bilang itu kan. Jadi kalau solusi ditanya ke kami wartawan, ya kami tidak bisa memberikan solusi ke pihak bapak-bapak karena bapak-bapak kan punya aturan sendiri, saya bilang gitu. Iya. Jadi itulah menjadi keberatan bagi kita wartawan. Dan juga banyak kasus yang selama ini yang kita hadapi, mungkin apakah akibat dari organisasi wartawan hari ini sudah bermitra dengan pemerintah atau sudah bermitra dengan pihak penegak hukum dan keamanan, sehingga leluasa dan independensi kita wartawan ini juga terhambat, Bu. Ada beberapa kasus yang selama ini saya juga menjajaki kasus tersebut terkait seperti yang dibilang Pak Faidin ya. Yang bahwa ada di desa hari ini penggunaan BID desa itu tidak sesuai dengan hasil musrembang. Di saat kita konfirmasi ke pihak dinas terkait, dinas itu dia mengandalkan bahwa di belakangnya itu ada keterlibatan oknum-oknum tertentu. Jadi kita diadukan, dengan oknum tertentu. Itu yang sering dihadapi oleh wartawan di lapangan, Bu. Contohnya kayak kasus kami selama ini di Aceh, banyak yang pemerintahan desa itu diintervensi oleh pemerintahan kabupaten, sehingga banyak anggaran desa itu terbuang percuma tanpa ada realisasinya, Bu. Jadi uang desa sudah ditransfer ke pihak EO, ke pihak ketiga, namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga di saat kita komplain, kita diadukan karena di dalam itu terlibat oknum-oknum yang penegak hukumnya. Kita diadukan. Nah itu kalau kita beritakan hal-hal yang demikian, Bu, apakah kita bisa disalahkan melanggar etika jurnalistik? Intinya itu harus ada bukti, Pak.
Udah, bukti doang, udah gitu. Kalau Bapak memberitakan mereka tuh harus pakai bukti, gitu ya. Bukti tertulisnya apa, terus kalau bisa videonya sekalian gitu ya, biar aman gitu. Dan terus kalau fotonya minimal gitu ya, atau rekaman suaranya gitu. Sebab apa? Mereka tuh gampang aja gitu, sewa pengacara, entah pengacara yang mana gitu kan ya. Habis itu kita yang disomasi gitu, kita yang yang ditantangin gitu kan. Akhirnya kita yang salah ujungnya. Padahal mereka juga mereka pun terbukti misalkan ya. Nah, kalau Bapak punya bukti, mereka nggak berani juga gitu. Intinya dibuktikan. Apapun juga mereka akan menempuh cara termengerikan, apa sih bahasanya? Cara yang paling mengerikan lah gitu ya. Yaitu bisa aja kita di intel siang malam gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada, Bu. Kalau saya sendiri sekarang jadi pantauan, Bu. Makanya kan ada wartawan saya juga jadi pantauan satu itu. Pantauan hakim malahan. Jaksa gitu kan, gara-gara kasus korupsi. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, yang penting ada buktinya gitu ya. Gitu. Ya, sekarang kita kalau masalah bukti file dokumen mungkin kita menguasai, Bu. Jadi yang susah kita sekarang kan kalau menyangkut dengan dana desa, dana pemerintahan desa itu, Bu. Si aparatur ini yang sudah mengadu ke kita, dia ini takut muncul di publik. Dikarenakan mungkin ada tekanan dan ancaman dari pihak instansi terkait yang bahwa bila ini tidak dilaksanakan maka DID desa kamu itu tidak akan saya cairkan, itu Bu yang menjadi tantangan dari mereka. Ini menjadi kesulitan bagi kita wartawan juga untuk bagaimana cara untuk kita mengekspos, mempublikasikan pengaduan masyarakat ini, Bu. Ini yang jadi sebuah bumerang bagi seorang wartawan di lapangan. Sehingga yang diintervensi masyarakat kan? Iya, ya intervensi masyarakatnya diintervensikan oleh pihak instansi terkait. Jadi ditekanlah masyarakat itu. Itu bisa diadukan ke atasnya, harus masyarakat yang berperan ya, mengadu ke atasnya gitu. Yang di atas desa, camat ya, apa sih gitu ya. Nah, pokoknya yang di atasnya gitu. Wartawan turut mendampingi aja, mengawasi ya, mengontrol gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dia udah mengintervensi itu udah nggak sah gitu ya, udah nggak dibenarkan. Sedangkan posisi puncaknya kedaulatan tertinggi itu ada di tangan masyarakat sendiri gitu. Kalau itu kan pajaknya dia yang dia bayarkan dijadikan buat fasilitas dia gitu. Masa iya harus mengintervensi dan diintervensi gitu. Nggak boleh sebenarnya. Ya mungkin disebabkan ya itulah. Jadi camat sekarang dinas terkait kan sudah mengeluarkan SE ke pihak camat. Jadi camat kan harus pada pemerintah kabupaten. Demikian, Bu. Iya, Bu. Baik, buat kesempatan buat orang lain, Bu. Mungkin, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Sam. Baik, terima kasih ya, Pak Sam. Bapak Ibu, ini sebenarnya waktu kita udah lewat 2 menit ya. Saya nggak mau korupsi waktu sebenarnya, gitu ya. Dan saya cuma jawab satu pertanyaan lagi di kolom chat ini dari Mas Hafiz ya. Nah, apakah boleh nih kita memberitakan, kita mau ngikutin pemilu gitu ya, berita pemilu. Apakah boleh kita mengikuti atau bertanya atau menjadikan teman tempat bertanya, misalkan Panwas, PPK atau PPS, Timses atau kader gitu ya, boleh gitu. Boleh, selagi kita berimbang dan independen. Apakah kita boleh mempromosikan dia? Boleh, gitu kan, asal cuannya ada gitu. Nah, itu namanya berita editorial, mirip dengan kemitraan dengan pemerintah, Kominfo dan lain-lainnya, masuk editorial. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bermitra dengan caleg, calon-calon ya, caleg misalkan atau apa, ya itu aja, bikin MOU aja terkait pembayaran upah kita misalkan ya, terus terkait dengan kode etik kita, terkait dengan undang-undang. Bapak Ibu harus jelaskan. Jangan nanti menerima caleg tapi tidak menjelaskan KIC dan undang-undang gitu ya, dan tidak dibuatkan pasal-pasal MOU-nya. Akhirnya ketika beritanya naik gitu, ternyata tidak ada kesesuaian atau kesesuaian keuangan, Bapak Ibu kena gitu ya. Nah, itu jadi harus ada, kalau dengan caleg itu dia itu orangnya licik gitu ya, mohon maaf nih, licik, jadi Bapak Ibu hati-hati, bisa-bisa kita udah capek tapi nggak dibayar gitu, ada gitu ya kasusnya. Jadi usahakan nanti ini saya membocorin aja, bayarnya di awal aja gitu. Kalau ada bermitra ya, bayar di awal, DP kayak apa kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya, boleh kok gitu, asalkan berimbang. Dari Pak Zaki ya, saya akan meliput suatu event yang diselenggarakan pemerintah. Dan event tersebut sudah ada orang yang meliput
secara resmi di acara tersebut. Apakah kita yang bukan resmi dari bagian mereka boleh meliput acara? Oh, sangat boleh, gitu ya. Pemerintah, apapun eventnya, apapun bentuknya, itu adalah publik sifatnya. Dan wartawan boleh memberitakan apapun. Itu di websitenya Jatengprov, Jawa Tengah Provinsi ya, Jatengprov, itu di-share bebas. Silakan ambil katanya, diizinkan. Bapak Ibu tinggal tulis ulang, gitu ya. Nah, terus di website indonesia.go.id itu juga disuruh menyalin, menulis ulang, dan diperbolehkan mengambil gambar, gitu ya, tentang seputar istana, seputar Indonesia lah, misalkan ya. Nah, silahkan, gitu. Walaupun sudah diliput resmi, ya itu istilahnya Bapak Ibu nggak capek-capek lagi dong ke lapangan kan gitu. Jadi nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Baiklah, Bapak Ibu sudah saya jawab ya. Mohon maaf ke 2 orang yang bertanya lagi karena saya udah lewat 5 menit. Dan mungkin minggu depan bisa disimpan dulu pertanyaannya, gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bertanya di minggu depan, gitu. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan dengan selanjutnya ya, kode etik selanjutnya gitu. Atau nanti saya akan mudah-mudahan ya bisa dikonfirmasi nih ada tamu gitu ya, biar nggak bosan lihat saya terus, jadi kita undang tamu gitu ya. Nah begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.